Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang bahwasanya kali ini kita bisa berjumpa lagi dalam ngobrol penuh inspirasi. Yang akan kita obrolin yaitu tentang 5M. Apakah 5M? Nanti kita obrolin bareng-bareng. Yang ini harus dipenuhi. Untuk apa? Untuk efektivitas sebuah perusahaan. Lima M adalah istilah yang merujuk pada faktor produksi utama yang dibutuhkan oleh suatu organisasi agar dapat beroperasi secara maksimal. Dalam bahasa Inggris itu biasa dikenal dengan istilah model 5M. M yang pertama yaitu man atau manusia, merujuk pada manusia itu sebagai tenaga kerja. Yang kedua adalah machine atau mesin. Itu merujuk pada mesin sebagai fasilitas atau alat penunjang kegiatan perusahaan, baik operasional maupun non operasional. M yang ketiga yaitu money atau modal atau juga uang. Itu merujuk pada uang sebagai modal untuk pembiayaan seluruh kegiatan perusahaan. M yang keempat yaitu method atau metode, atau juga bisa disebut dengan prosedur, yaitu merujuk pada metode atau prosedur sebagai panduan pelaksanaan kegiatan perusahaan. M yang kelima terakhir yaitu material atau bahan baku. Nah, bahan baku ini merujuk pada bahan baku sebagai unsur utama, sebagai unsur utama untuk diolah sampai menjadi produk akhir yang biasa yaitu untuk diserahkan pada konsumen. Jadi produk akhir itu untuk diserahkan pada konsumen. Dari kelima pilar tersebut tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Semua aspek harus dipenuhi agar perusahaan dapat berjalan optimal. Tidak dapat dipungkiri bahwa money atau uang atau modal adalah unsur utama yang harus dipenuhi untuk dapat membayar man, yaitu manusia. Dan selanjutnya adalah mesin atau mesin itu, dan material atau bahan. Dari keempat aspek tersebut tidak akan berjalan optimal kalau tidak ada metode atau prosedur. Apabila dari kelima pilar tersebut tidak terpenuhi, mustahil perusahaan akan berjalan lancar, bahkan bisa jadi akan mengalami kerugian yang pada akhirnya kolaps. Dari kelima pilar di atas, yang paling utama adalah money atau uang, bisa juga disebut modal. Meski tidak terlepas dari keempat yang lainnya,
Apabila terpenuhi dari segi modal tanpa ada metode atau prosedur yang benar serta kedisiplinan dari segala hal, mustahil perusahaan akan berjalan maju. Apabila dari kelima pilar tersebut telah terpenuhi, tinggal bagaimana sistem pengelolaannya. Perusahaan yang maju pasti memiliki sistem manajemen yang bagus pula. Manajemen yang perlu diperhatikan antara lain adalah sebagai berikut. Manajemen keuangan, manajemen produksi, manajemen mutu, manajemen logistik, manajemen pemasaran, manajemen sumber daya manusia, manajemen strategis, dan terakhir adalah manajemen risiko. Apabila dari semua manajemen di atas bisa diaplikasikan dengan konsisten, maka efektivitas perusahaan pasti akan tercapai dan membawa kemajuan dan keuntungan yang maksimal, sehingga perusahaan atau organisasi akan bisa tetap eksis bersaing dengan perusahaan atau organisasi lain. Baiklah, Windscriber semua, sahabat pintar Indonesia, calon wirausaha sukses. Inilah 5M yang harus dipenuhi untuk menjadikan perusahaan lebih maju dan bersaing dengan perusahaan yang lainnya. Baiklah, dari saya cukup sekian. Semoga bermanfaat, mengedukasi, menginspirasi, dan tentunya dapat meningkatkan spiritualitas kita menjadi lebih baik lagi. Dari saya cukup sekian, saya akhiri. Wabil taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.